Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murjani Apriansyah Nur, NIM 1903015. Saya dari TPMA 2019. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara pembuatan biodiesel dengan bahan baku ayam boiler atau Gallus domestius dengan katalis CaO. Indonesia saat ini akan terancam mengalami krisis energi untuk beberapa tahun ke depan. Penyebab utamanya adalah terjadi kesenjangan antara pemerintah yang tinggi dan pasokan produksi minyak di dalam negeri yang tidak seimbang. Nah, diperkirakan Indonesia pada tahun 2020 akan mengalami krisis minyak bumi. Cadangan minyak bumi kita selalu dieksploitasi tanpa henti, namun produksi minyak kita sangat kecil bila dibandingkan dengan negara-negara lain, contohnya seperti negara Arab Saudi dan negara Venezuela, hanya 840.000 barel per hari. Nah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan energi nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengembangan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak. Secara umum, jenis bahan bakar alternatif dari bahan nabati tersebut dinamakan biodiesel atau bahan bakar pengganti solar, dan juga bioetanol atau bahan bakar pengganti bensin. Manfaat dalam penelitian saya yaitu penulisan dan pembaca dapat mengetahui proses pembuatan bahan bakar dasar biodiesel menggunakan minyak lemak ayam sehingga dapat mengetahui presentasi dan karakteristik yang dihasilkan dari proses transterifikasi. Buleher 3, 2 magnetic stirrer, 3 furnace, 4 hot plate, 5 kondensor, 6 termometer, 7 pompa, 8 statif dan klem, 9 buret, 10 corong pemisah, 11 kertas saring, 12 alat-alat gelas seperti beker gelas, gelas ukur, Erlenmeyer, batang pengaduk dan lain-lain, 13 pH indikator, 14 ayakan atau churning, 15 kompor, 16 neraca analitik, 17 alat ukur waktu atau jam, 18 mortal, 19 piknometer, 20 cawan porselen, 21 corong Büchner. Di dalam penelitian ini saya menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: 1 lemak ayam, 2 metanol, 3 katalis CaO, 4 NaOH, 5 indikator PP. Di dalam prosedur penelitian ini, pertama-tama adalah kita prepasi sampel, lalu kita kalsinasi katalis, dan kemudian reaksi transterifikasi. Lalu kita masuk di tahap pemisahan biodiesel dengan hasil samping berupa gliserol, dan di tahap yang terakhir adalah pencucian untuk menghasilkan kandungan metanol. Nah, yang pertama, prepasi sampel. Persiapkan bahan baku lemak ayam, lalu dicuci dan dipisahkan dari kotorannya, lalu diiris kecil-kecil. Kemudian lemak ayam yang dipanaskan di atas hot plate menggunakan gelas kimia sambil didudukkan hingga lemak mencair. Setelah lemak mencair menjadi minyak, lalu pisahkan antara minyak dan air dengan menggunakan corong pemisah. Kemudian untuk menghilangkan kadar air lebih lanjut, minyak dari lemak ayam dipanaskan di atas hot plate pada temperatur 100 derajat Celcius selama 1 jam. Kalsinasi katalis. CaO dari pembentukan CaO dari kalsinasi kapur mentah dapat dilihat dari perubahan berat sampel sebelum dan sesudah dikalsinasi. Dapat diasumsikan perubahan berat sampel terjadi karena pelepasan CO2 dari molekul CaCO3. Nah, mula-mula sampel kapur mentah memiliki massa 146,9026 gram. Setelah dilakukan kalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius selama 5 jam, massa sampel menjadi 121,6752 gram. Kemudian masuk ke reaksi transesterifikasi. Minyak dari lemak ayam yang telah dicairkan kemudian dianalisa kadar FFA. Sampel minyak ayam sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam labu leher 3.
Metanol ditambahkan dengan perbandingan molar rasio 6:1 terhadap minyak. Nah, proses transterifikasi disertai dengan pengadukan menggunakan motor pengaduk dengan kecepatan pada skala 5 pada hot plate. Setelah mencapai waktu yang ditentukan yaitu 75 menit, proses pemanasan dihentikan. Lalu didinginkan, kemudian dilakukan proses dekantasi untuk memisahkan crude biodiesel dengan gliserol. Lapisan biodiesel yang berada pada fase atas dipisahkan dari gliserol yang berada pada fase bawah menggunakan corong pemisah. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya yaitu pemisahan biodiesel dengan hasil samping berupa gliserol. Minyak yang ada di dalam labu destilasi ditambahkan metanol sebanyak 20 ml serta katalis CaO 2 gram. Setelah itu sampel dipindahkan ke dalam labu destilasi. Perangkat destilasi pun dinyatakan agar proses destilasi berlangsung. Lalu aquades dimasukkan melalui lubang pengaliran air ke dalam labu. Tidak lupa dimasukkan stirrer agar pengadukan lebih merata atau homogen dan cepat. Lakukan proses pemanasan selama 2 jam pada suhu 70-120 derajat Celcius. Lalu kita tunggu hingga dingin. Akan terjadi campuran reaksi dan dihasilkan perubahan campuran. Sampel dipindahkan dengan corong pisah, maka akan dihasilkan lapisan gliserol. Dan kita lanjut ke tahap pencucian untuk menghasilkan kandungan metanol. Nah, crude biodiesel kemudian dicuci dengan aquades sebanyak 20 ml yang telah dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius untuk menghilangkan air. Katalis dan metanol yang masih terkandung menggunakan corong pisah kemudian didiamkan hingga terbentuk 2 fase. Nah, pada proses pencucian dihentikan hingga dicapai pH netral dan cairan pada fase bawah berwarna bening. Selanjutnya, biodiesel tersebut disaring menggunakan Na2SO4 untuk menghilangkan kadar air yang masih tersisa. Kemudian dilakukan pengukuran volume biodiesel, uji analisa FFA, nilai densitas dan persentasi pada FEM. Lalu kita masuk di tahap terakhir yaitu penghilang kandungan air di dalam biodiesel. Sampel diambil sebanyak 15 ml pada selang waktu tertentu. Kemudian lapisan biodiesel dipisahkan dari gliserol menggunakan corong pemisah. Nah, dan dicuci dengan aquades. Ester dan air pencuci dipisahkan dengan cara sentrifugasi dengan kecepatan putaran 1600 rpm selama 15 menit. Nah, hasil biodiesel dianalisa menggunakan GC. Analisa secara fisik dilakukan dengan metode ASTM D1298, D93, dan D97. Dari video saya, apabila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan, mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.